Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. Nah, hadis ini merupakan hadis yang sangat panjang. Ini merupakan hadis penggalan cerita dari ceritanya Umar bin Khattab, yang dimana pada saat itu para sahabat radhiyallahu anhu sedang berkumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itu pula datang seorang laki-laki yang bertubuh kekar dan memiliki rambut yang lebat, hitam pekat, dan memakai baju yang putih bersih tanpa ada bekas perjalanan. Para sahabat pun heran, kok bisa ada laki-laki seperti ini yang dimana mereka tidak kenal sama sekali. Nah, para sahabat lebih heran lagi ketika pemuda itu langsung dengan pedenya bertemu dengan Nabi, duduk di depan Nabi persis dan meletakkan lututnya di depan lutut Nabi dan meletakkan tangannya di paha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu laki-laki ini berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jelaskan kepadaku apa itu Islam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam huwa an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'ti zakah wa tasum ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Lalu pemuda ini pun berkata lagi, kamu benar. Dari perkataan itu para sahabat yang mendengarkan dan melihat itu bingung, kok ini yang bertanya dan juga membenarkan. Lalu pemuda ini tanya lagi, jelaskan kepadaku apa itu iman. Iman huwa antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhirihi wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, para kitabnya, para rasulnya, dan engkau beriman kepada hari akhir dan juga beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Lalu pemuda ini berkata lagi, kamu benar. Dari sini pemuda dibuat bingung lagi. Dia bertanya dan juga membenarkan. Lalu pertanyaan ketiga adalah, apa itu ihsan? Beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Ihsan adalah al-ihsan huwa antuk minu billahi wa ihsan huwa anta budillahi ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya yang melihat. Lalu pemuda itu berkata lagi, kamu benar. Setelah itu pemuda ini tanya lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kapankah kiamat itu datang? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Coba Nabi ini sangat cerdas. Lalu pemuda ini bertanya lagi, lalu beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda kiamat adalah ketika ada budak wanita yang melahirkan anak majikannya. Ketika ada orang yang berpakaian telanjang bulat. Lalu yang ketiga adalah ketika ada para penggembala itu berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi, dan itu terjadi sekarang. Di mana para penggembala? Kalau zaman dulu itu para penggembala terkenal di Arab Saudi, yaitu karena di sana merupakan banyak padang rumput dan juga peternak kambing. Sekarang juga kita dapat melihatnya. Kalau penggembala itu sekarang di Arab Saudi, mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan tinggi seperti yang pertama Kingdom of Tower, lalu seperti menara yang di dekat Ka'bah. Apakah bisa logika itu ya? Padahal di bawahnya merupakan pasir, kok bisa membuat bangunan setinggi itu dan tidak berubah? Itulah salah satu tanda dari kiamat yang disebutkan oleh Rasul. Lalu pemuda itu pun segera pergi meninggalkan Nabi dan para sahabatnya. Lalu Nabi berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, apakah kamu mengetahui siapa tadi? Umar menjawab, sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ia adalah malaikat Jibril yang telah mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, dari sini yang panjang merupakan cerita ketika malaikat Jibril berubah menjadi laki-laki yang tampan gagah dan
Dari sini kita dapat tiga kesimpulan. Pertama adalah Islam, tiga penjelasan ya, Islam, iman, dan ihsan. Nah, jadi tiga hal ini merupakan pokok atau pondasi dasar agama Islam. Nah, layaknya seperti pohon. Jikalau pohon tidak punya akar, bagaimana pohon itu akan menjulang tinggi? Bagaimana akan tumbuh menjadi yang lebih besar? Bagaimana akan tumbuh menjadi pohon yang gagah perkasa tinggi, dan jika terjang angin tidak akan rubuh? Nah, ini merupakan tiga hal pokok yang ada pada dalam agama Islam. Nah, agama Islam memiliki akar, layaknya pohon tadi. Nah, akar ini, pondasi ini merupakan tiga hal ini: Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama adalah Islam. Islam merupakan engkau beriman kepada, engkau bersyahadat, engkau bersaksi kepada Allah Ta'ala tidak ada Tuhan yang sembah selainnya, dan engkau meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya, engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Nah, dalam 5 hal ini merupakan layaknya sebuah bangunan. Nah, jika ingin membuat sebuah bangunan atau atap rumah ya, pasti memiliki tiang-tiang penyangga. Nah, tiang-tiang penyangga ini merupakan tiang yang penting untuk bisa mendirikan bangunan itu supaya bisa tetap terjaga dan tidak roboh. Nah, jikalau tiang ini diambil satu, bagaimana bangunan itu akan berdiri tegap? Pasti akan rubuh. Layaknya agama Islam, layaknya rukun Islam ini, yaitu tentang syahadat, sholat, puasa, ini merupakan pondasi-pondasi agama Islam. Jikalau dari kelima tiang ini diambil satu, atau orang tidak melaksanakannya, bagaimana agama Islam akan berdiri tegak? Pasti akan rubuh. Inilah indahnya Islam. Jadi kita juga harus menyadari bahwa kelima poin ini, syahadat, salat, puasa, dan seterusnya, sangat penting dalam agama Islam. Tapi pada zaman sekarang ini mereka rata-rata hanya memiliki stempel Islam KTP, alias saya sudah bersyahadat kok, saya sudah sholat kok, saya sudah ini itu. Tapi mereka tidak bisa merasakannya. Itu merasakan apa? Iman. Jadi semua yang ada di agama Islam ini seperti zakat, sholat, puasa, haji, syahadat, itu berdasarkan iman. Iman adalah engkau antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhirihi wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah Ta'ala, Rasulnya, para kitabnya, mau beriman kepada hari akhir, dan engkau juga beriman kepada qada dan qadar, atau takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, jadi semua ibadah yang kita lakukan harus berdasarkan iman, yaitu kita harus bisa merasakan Allah. Kita harus bisa merasakan bahwa oh ya, Allah itu ada, meskipun Allah itu God, tapi setidaknya kita harus bisa merasakannya. Itu dengan apa? Ihsan. Nah, artinya ihsan merupakan anta budullahi ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Tapi jika engkau belum bisa merasakan bahwa engkau melihatnya, tapi setidaknya engkau bisa merasakan bahwa iya, Allah SWT melihat kamu. Nah, dari ihsan ini kita dapat mengetahui semua amal ibadah yang ada di dunia, semua amal ibadah yang ada di agama Islam ini harus berdasarkan iman, ihsan, Islam. Karena banyak sekali orang yang mereka melaksanakan sholat, puasa, bahkan haji sekalipun, jika tidak dilanjutkan dengan iman, dengan ihsan, akan percuma amalnya, karena dia belum bisa merasakan kehadiran Allah dalam hatinya. Itulah fungsinya iman, itulah fungsinya ihsan. Makanya meskipun engkau hanya melaksanakan sholat duha 2 rakaat, hanya melaksanakan sholat saja, insya Allah Allah sudah bisa menerima kamu, karena engkau sudah bisa merasakan kalau Allah SWT ada dalam dirimu. Itulah indahnya Islam. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa agama Islam ini seperti layaknya pohon. Nah, akarnya adalah seperti Islam. Akarnya adalah Islam, yaitu
zakat, kau beramal kepada zakat, sholat, puasa, haji. Lalu batangnya adalah iman, mau beriman kepada Allah, malaikatnya, rasulnya, lalu berbuah lebat, dan ihsannya adalah air alias atau cahaya mataharinya yang menghidupi pohon ini supaya bisa berbuah lebat. Jadi seperti itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.